Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita masih melanjutkan belajar PLC Mitsubishi dan kali ini akan membahas function yang ke-46, yaitu function ANS, Time Annunciator Set. Kita lihat di dalam instruction formatnya. Jadi function ini hanya bisa untuk operasional 16 bit. Ini tidak bisa untuk operasional 32 bit. Jadi nanti di dalam membuat instruksinya itu ini untuk operasional 16 bit kita menggunakan function ANS. Dan kita lihat untuk yang kedua, set data. Untuk device S ini tipe datanya 16 bit biner. Begitu juga untuk device M-nya, ini tipe datanya 16 bit biner juga. Dan untuk device D ini untuk outputnya itu tipe datanya dalam bentuk bit. Kemudian untuk applicable device-nya, untuk device S ini direkomendasikan menggunakan timer, ini device T. Dan untuk device M, ini menggunakan data register bisa, device D, dan device K, ini nilai konstan. Kemudian untuk device D-nya, ini direkomendasikan menggunakan device S. State release. Dan di sini kalau kita menggunakan device T timer, maka yang diizinkan urutan number dari timernya T0 sampai dengan T199. Sedangkan untuk state release device S ini yang diizinkan urutan number dari S900 sampai dengan S999. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project, kemudian klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Sekarang kita buat programnya, kita masukkan kontak normally open address-nya X3. Klik OK atau tekan tombol enter. Kemudian kita buat instruksinya. Kita pilih F8, diklik. Di sini ketik ANS spasi T3 spasi K100 spasi M0. Jadi kita coba menggunakan output device M0, tekan enter. Pasti akan error. Sekarang kita coba untuk outputnya, kita ketik Y0. Tekan enter, juga nggak mau, error. Kita lihat untuk device list PLC Mitsubishi, ini untuk input release, ini device X. Dan untuk output release, device Y. Jadi untuk PLC Mitsubishi, untuk penomoran dari input dan output ini menggunakan operasional bilangan oktal, bilangan yang berbasis 8. Maka di sini untuk inputnya dimulai dari X0, X1, X2 sampai dengan X7. Untuk X8 dan X9 ini diabaikan, kemudian langsung ke X10, X11 sampai dengan X17. Dan X18 sama X19 itu diabaikan, langsung menggunakan address X20, X21 sampai dengan X27 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, auxiliary release M, device M. Ini relay bantu yang dimiliki oleh PLC Mitsubishi.
Dan yang ketiga di sini state release device S. Nah, ini yang khusus digunakan untuk instruksi dari function ANS tadi. Jadi khusus menggunakan device S. Kemudian di sini yang keempat adalah device T timer dan yang kelima device C counter. Kemudian keenam device D ini data register, ini dalam bentuk channel. Dan kita kembali ke GXWorks 2. Nah, di sini untuk outputnya kita menggunakan device S. Dan urutan numbernya yang diizinkan adalah S900 sampai dengan S999. Di sini kita ketik S900. Kemudian klik OK atau tekan Enter. Kemudian kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Sekarang program ini kita simulasi menggunakan simulator 7 GXWorks 2. Caranya klik kanan. Kita pilih debug modify value. Di sini kita tekan tombol X00 dengan klik on. Kemudian klik off. Jadi aktivitas klik on, klik off di sini, ini seolah-olah kita itu menekan tombol kemudian dilepas kembali. Kita klik on, tombol X003 dalam keadaan ditekan on, timer menghitung. Dari angka 0 sampai tercapai set value 100, maka akan mengaktifkan output S900. Kita keluar dari simulasi, kita masuk ke editing. Kita fungsikan output S900 ini sebagai input. Kita masukkan kontak normally open. Addressnya S900. Klik OK. Jadi supaya bisa menghidupkan atau mengaktifkan output PLC. Kita pilih F7. Outputnya di sini kita menggunakan Y10. Klik OK atau Enter. Kita simulasi lagi. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Close. Kita simulasi, klik kanan. Debug modify value. Kita tekan tombol X003, klik on. Kita lihat timer menghitung dari angka 0 hingga tercapai set value 100, maka akan mengaktifkan atau menghidupkan output S900. Dan output S900 ini kita fungsikan sebagai input, mengaktifkan output Y10. Kalau kita tekan tombol off, maka rangkaian akan off, tapi untuk output S900 tetap on. Jadi untuk mematikan output S900 ini, kita menggunakan tombol reset. Kita keluar dulu dari simulasi, masuk ke editing. Kita buat tombol resetnya, kita masukkan kontak normally open addressnya X5. X5, kemudian kita buat instruksinya, kita pilih F8. Di sini ketik ANRP. Klik OK atau Enter. Ini untuk mereset output S900. Kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Klik kanan untuk simulasi, debug modify value. Klik on untuk menekan tombol X003. Timer menghitung dari angka 0 hingga tercapai set value 100. Kita lihat
akan menghidupkan output S900. Kemudian kita tekan tombol X005, kita off dulu untuk rangkaiannya, kemudian kita tekan tombol X005, maka output S900 akan off. Kita coba on, timer menghitung sampai tercapai set value 100, akan mengaktifkan output S900 dan kita off. Output tetap on, kemudian kita tekan tombol reset X005, maka output S900 akan off. Demikian teman-teman untuk video kali ini, pembahasan function ANS, function yang ke-46, dan function ANRP, function yang ke-47. Dan ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.